Pendahuluan 1. Latar belakang. Fermentasi adalah proses respirasi anaerobik tanpa oksigen, menghasilkan energi dengan produk seperti etanol, asam laktat, dan hidrogen. Ragi digunakan dalam produksi alkohol, sementara asam laktat pada otot menyebabkan kelelahan saat aktivitas berat. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses fermentasi alkohol? Yang kedua, apa saja yang dihasilkan fermentasi alkohol? 3. Tujuan penelitian, yaitu mengetahui dan mengamati proses deret alkohol yang dilakukan oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. 4. Manfaat penelitian, yaitu diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai cara fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi substrat organik oleh aktivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme seperti bakteri, hama, dan kapang. Proses ini menghasilkan produk yang diinginkan, seperti alkohol, asam laktat, dan nata de coco. Fermentasi dapat menggunakan kultur murni atau campuran, serta sering dikaitkan dengan penguraian gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Lanjut, pengertian fermentasi alkohol. Apa sih fermentasi alkohol itu? Fermentasi alkohol adalah proses anaerobik yang mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan mikroorganisme, terutama Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini sering digunakan dalam industri roti, bir, dan anggur karena kemampuannya menguraikan gula seperti glukosa saat oksigen terbatas. Mekanisme fermentasi alkohol. Proses fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae terjadi dalam dua tahap utama. Yang pertama, glikolisis, proses di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat. Ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP dan NADH. Yang kedua, fermentasi alkohol. Pirufat yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi etanol dan karbon dioksida. Ini terjadi melalui dua langkah. Pertama, pirufat diubah menjadi asetaldehida oleh enzim pirufat dekarboksilase, dan kemudian asetaldehida direduksi menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Faktor yang mempengaruhi fermentasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses fermentasi meliputi 1. Konsentrasi gula, 2. Suhu, 3. pH, 4. Kehadiran oksigen. Metode penelitian, tempat dan waktu. Hari dan tanggal Kamis 17 Oktober 2024, waktu jam 4 sore sampai 8 malam, tempat Kampung Parabon RT 2 RW 2, Desa Karangnunggal, Rumah Dini Sri Nurwahyuni. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ragi, 2 gula, 3 gelas air mineral hangat, 4 3 botol plastik, 5 sendok, 6 balon, 7 corong. Hasil pengamatan fermentasi alkohol menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Pada menit pertama, botol pertama ragi larut, busa tidak ada, dan balon kempes, sama seperti botol kedua dan ketiga. Pada menit ke-10, botol pertama ragi larut, busa tidak ada, balon kempes. Pada botol kedua, ragi muncul gelombang kecil, busa muncul busa, dan permukaan balon mengembang. Pada botol ketiga, ragi tidak larut, busa tidak ada, dan balon kempes. Dan pada menit ke-15, botol pertama ragi muncul gelembung dan gas, busa sedikit berbusa, dan balon sedikit mengembang. Pada botol kedua, ragi banyak gas dan gelembung, busa banyak berbusa, balon mengembang besar. Dan pada botol ketiga, ragi tidak larut, busa tidak ada, dan balon kempes. Kesimpulan umum, fermentasi yang paling aktif terjadi di botol kedua, yang menunjukkan produksi gas CO paling besar. Botol 1 mengalami fermentasi paling lambat, dan sedangkan botol 3 tidak menunjukkan fermentasi sama sekali. Penutup kesimpulan pada proyek kali ini adalah fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae adalah metode efektif dan efisien untuk produksi alkohol, baik dalam industri pangan maupun energi. Faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat harus dikelola dengan baik untuk hasil yang optimal. Saran agar proses fermentasi berjalan lancar, yang pertama, pastikan alat dan bahan yang ada digunakan lengkap. Yang kedua, sebaiknya gunakan ragi Fermipan agar reaksi cepat berlangsung daripada ragi pasar. Dan yang ketiga yaitu pastikan larutan ditutup tanpa udara. Yang ketiga, pastikan larutan ditutup tanpa ada udara yang masuk agar terjadi anaerob. Dan yang keempat, amati dengan cermat setiap detik maupun menit percobaan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.